Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Renati Astuti Sarjana Pendidikan. Saya CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Ngunarjo, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan melakukan percakapan dengan Bapak Abid sebagai tugas saya untuk menyelesaikan aksi nyata pada modul 2.1. Assalamualaikum Pak Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Abid. Maaf penjenengan bahasa Indonesia ya Pak ya. Indonesia, NJ. betul. Iya Bapak Abid, nanti saya akan melakukan observasi ke kelas Pak Abid. Nanti saya laksanakan catatan percakapan dulu. Tujuannya nanti supaya apa? Nanti saya dapat menilai observasi jenengan. Baik. Saya berikan pertanyaan dulu ya Pak Abid. Silakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang nanti kan Bapak Abid? Kebetulan nanti di kelas 8B saya akan menyampaikan tentang yang pertama, mempelajari anak supaya bisa membuat kata-kata yang berrima. Kita ketahui kan untuk membuat pantun diperlukan kata-kata yang memiliki rima di bagian akhir. Nah, itu perlu diajarkan. Untuk bisa membuat pantun terlebih dahulu anak-anak harus menguasai kompetensi itu, mampu menentukan kata-kata yang berrima. Yang kedua, setelah anak-anak dapat menentukan kata-kata berrima, kita akan mengajak anak-anak untuk membuat pantun nasihat, sehingga itu langsung diaplikasikan pada bentuk pantun secara spesifik. Kita akan memilih bentuk pantun nasihat. Begitu. Jadi dua tujuan belajarnya Dua Pak, yang akan tujuan sampaikan di kelas. pembelajaran. Untuk yang kedua, area pengembangan nanti yang tidak dicapai pada kelas Pak Abid nanti bagaimana Pak? Untuk area pembelajaran kita akan khususkan pada pantun nasihat, karena kita tahu pantun kan ada banyak jenis, ada pantun agama, pantun muda-mudi, jenaka. Karena sangat luas, maka kita supaya mudah dalam pembelajaran kita spesifikkan pada jenis pantun nasihat, karena secara konsep penulisan sudah familiar di kalangan anak. Dan yang kedua juga sekaligus bisa menjadikan pembelajaran karakter untuk anak-anak. Lebih ke pantun yang nasihat ya Bapak. Betul. Ya, nanti ditekankan di anak. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, strategi Bapak yang Pak Abid persiapkan pada pembelajaran dengan strateginya apa saja Bapak? Yang pertama, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, nggih. Iya, ngaten ya. Karena PBL ini sangat cocok jika dipadukan dengan jenis pantun nasihat. Anak-anak nanti akan belajar mengidentifikasi problem-problem atau permasalahan yang ada di sekitar, kemudian mereka merancang kalimat imbauannya tetapi disampaikan dalam bentuk pantun. Itulah pantun nasihat. Yang kedua, model PBL itu akan saya tindak lanjuti dengan cara pembelajaran untuk dalam bentuk kelompok tentu saja. Nanti akan kelompok-kelompok itu akan mengidentifikasi permasalahan yang ada, didiskusikan di situ, kemudian dari situ akan diproduksi sebuah pantun. Gitu. Jadi strateginya yang dirasakan luar biasa, nanti insya Allah direncanakan gitu kan. Pertanyaan terakhir Bapak, media apa saja nanti ya Bapak persiapkan? Menyampaikan tadi tujuan penjenengan, areanya, strategi, medianya persiapkan pada pembelajaran apa saja Bapak? Medianya nanti kita akan manfaatkan yang sudah tersedia di ruang kelas. Di antaranya ada proyektor yang akan disambungkan ke dalam laptop. Yang kedua, kita akan menyediakan satu buah speaker. Proyektor akan digunakan nanti untuk menayangkan persepsi, menayangkan video persepsi, kemudian konsep dasar untuk membangun membangun pemahaman anak mengenai identifikasi permasalahan dan sebagainya. Kemudian speaker untuk mendukung pemutaran video supaya anak-anak juga bisa menyimak audionya. Kita akan putarkan nanti video tentang pantun palang pintu, kebudayaan dari Betawi. Itu merupakan kebudayaan yang menggunakan pantun, sehingga dari situ anak-anak akan memahami bahwa pantun adalah bagian dari puisi rakyat. Yang ketiga, nanti kita untuk produk pembelajaran anak kita akan menggunakan kertas kertas plano nggih, yang ditulisi dengan spidol, nanti kemudian hasilnya dipajang di muka kelas.
luar biasa Bapak. Dari tadi tujuan awal saya ringkaskan nanti dari tujuan jenengan tadi ada 2 ya tadi Bapak ya, yaitu nanti tujuannya dapat menentukan anak-anak bisa menentukan kata berima Bapak, Berima, nanti betul. sebagai pemantik untuk anak bisa membuat pantun ya. Yang kedua nanti dapat menulis pantun Betul. yang sesuai dengan strukturalnya. Kemudian area pengembangan yang akan Pak Abid capai yaitu anak Bapak nanti keterampilan di mana anak menulis pantun nanti yang berdasarkan yang tadi dengan pakai video yang tadi ngatur kita tadi. Kemudian strategi yang akan Bapak sampaikan nanti yaitu modelnya PBL, problem learning, kemudian yang metodenya pembelajaran menggunakan inventarisasi berkelompok. Yang paling menarik ini ya media Bapak, nanti kompleks sekali yang Bapak nanti rencanakan ada proyek atau proyektor atau LCD, laptopnya sebagai nanti materi di situ, kemudian speaker nanti supaya anak apapun lebih jelas ya Bapak ya. Betul. Kemudian video tertampilkan, kemudian produknya berupa kertas plano. Itu Bapak, insya Allah nanti maaf kapan ini direncanakan Bapak nanti untuk observasi kelas yang Saya kira nanti setelah ini bisa kita. Oh begitu. Nggih. Oh iya. Oh hari ini ya Bapak ya Hari untuk ini kelas. hari ini bisa di kelas 8B karena kelas kebetulan B. saya ada jam di iya. situ. Oke, oke. Terima kasih Pak Abid. Nanti insya Allah yang saya tanyakan sebagai gambaran penjenengan nanti pada pembelajaran. Nanti insya Allah hasilnya insya Allah bagus dan maksimal. Terima kasih. Berjumpa di pertemuan observasi kita di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian catatan percakapan pra observasi saya dengan Pak Abid. Insya Allah terrencanakan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan belajar pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini lancar, bisa bawa pulang ilmu yang bermanfaat, nanti pulang sekolah sampai rumah dalam keadaan sehat. Mulai. Selesai. Ada yang jangan saya ini? Siapa? Mbak Tina kenapa? Sakit. Sakit hati? Tina sakit. Ada yang lain? Tidak ada mas. Irfan, kenapa mas Irfan? Sakit juga? Sakitnya kok badannya? Mana mas Putra ini mana? Oh Putra jadi sedang bertugas. Baik, anak-anak yang kami hormati, yang kami sayangi, kami banggakan. Sebelum mulai belajar kita akan main game. Kamu sukanya kan main game, tapi gamenya hati miring, tidak membuat kreatif. Cuma latihan jempol lah. Kita main game yang unik dan sulit. Kalau terlalu sulit jangan nangis ya. Sebelum main game kita akan spill dulu peraturannya. Gamenya ini simpel. Anak-anak cari kata-kata yang bunyi belakangnya sama. Apanya sama? Bunyi belakangnya. Contoh, sapi. Belakangnya apa itu? I. Cari kata yang belakangnya I. Misalnya apa ini? Tanggiri yang lain. Kopi. Kursi yang lain. Apa? Babi ya betul. Masuk ke bro. Jangan. Boleh. Contoh yang lain. Muka. Belakangnya apa itu? A. Apa kata yang belakangnya A? Meja yang lain. Surga. Wah, Firdaus mau masuk surga. Salah satu nama surga itu namanya surga Firdaus. Surga yang paling bagus, paling tinggi. Mau masuk Firdaus? Mau suratnya dari 50? Tidak cocok ya. Nah, jelas ya? Tapi biar gaya kita akan kompetisi. Mana dari tim ini yang bisa lolos satu baris semuanya bisa. Untuk itu anak-anak saya bagi dari 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sekarang silakan berhadapan-hadapan sama teman sebangku dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4. Madep teman sebangku. Tantangannya ini sampai belakang, nggak boleh putus. Semua harus bisa menyebutkan kata yang belakangnya sama, oke? Waktu jawabnya 3 hitungan. Lebih dari 3 dianggap. Nah, terus suwe-suwe, jangan lama-lama. Siap? Kita mulai dari cowok ke cewek dulu. Oh, cewek dulu. Cewek dulu, ya. Siap? Dari sini. Amen? Ya, langsung situ dulu. Anu kok, ya, contoh juga lihat dulu contoh ya. Buta. Ini apa itu? Tadi apa ya? Meja. Mata, terus telinga gitu ya, sampai belakang. Jangan sampai lebih dari 3 detik. Siap? Ready? Ojo diwangi orang itu kembang. Kalau sudah disebut nggak boleh diulangi. Siap? Baik, kata pertama. 3, 2, 1, buku. Ya? Buku. Banyak ya apa buku? Satu, binatang? Buku banyak sekali. Siap, 3 hitungan. Atau baru 2, kamu siap? Kata yang dipakai adalah kursi. Sapi. Dapat satu poin. Cepat gitu ya. Siap mas? Kalau yang dipakai adalah gigi. Mulai. Kopi. Kursi. Dapat 2 poin lumayan. Jadi jangan gitu right poin. Wah siap. Kata yang saya pakai adalah baju. Mulai. Buku. Bahu. Tahu. Wah, dapat 3 poin. Pemenangnya adalah kelompok D. Tepuk tangan untuk kelompok D. Hari ini kita mau belajar
belajar bikin kayak pakai bantu apa? Itu dipakai untuk bikin pantun. Bikin apa? Siapa pembuat pantun yang paling terkenal di seluruh jagat raya? Janjit. Yang dibuka apa buat Janjit? Janjit. Kita akan bikin pantun kayak Janjit. Ya. Yang pertama, anak-anak perlihatkan. Di sini ada puisi rakyat. Nah, ini. Pantun itu namanya puisi rakyat. Puisi rakyat itu apa? Puisi yang dibuat oleh rakyat. Tapi ini puisi zaman dulu. Wah, kamu tahu suku asli Jakarta namanya siapa, Mas? Ya, di Betawi itu ada acara yang sangat seru. Kalau pas pernikahan, siapa mulai kayak di Jagong? Tenang, nanti kalau kamu Jagong ke rumah, itu ada acara di atur pakai baju Jawa itu, pakai ada yang berdiri di belakangnya 2 orang. Ya, itu kamu dengarkan gak omongannya? Enggak, kenapa? Gak kalah tinggal, membosankan kita itu. Boring. Kagum panjenenganipun para tamu ingkang. Nah, orang di rumah ini tinggal dulu. Ini ada Betawi sekali, mau lihat? Tahu seru. Ya kan? Namanya Pak Rinci. Panggilannya Pak Rinci. Assalamualaikum. Kita mau tanya, kita mau berubah wanita nih, bawa Bang Adit. Apa benar kita punya wanita? Wanita, kata yang makan lupa. Wanita yang baginya siapa? Ambil itu. Yang sembarang baginya enggak tahu, Bang. Tanya dia. Boleh kita makan itu ya. Enggak apa-apa kita dia enggak tahu. Silakan katakan, Bang. Wanita bapak itu siapa? Bang Asma, Bang. Benar. Banyak siapa kan? Apa namanya? Iya. Kita nanya mana dulu. Barang apa buat langsung. Kalau apa boleh masuk? Apa yang tahu salah nih? Salah hati. Iya, Bang. Lah emang salah kan Bang? Bang, namanya orang tahu sini, Bang. Duluan salah tuh, Bang. Hati. Salah nih. Bang, yang dia nih. Namanya orang dulunya, Bang. Iya. Kalau tahu apa? Saya mau pergi. Iya. Apa yang masalah masuk? Begitu, Bang. Begitu. Kenapa suka balasan? Bang, kalau bukan karena mencari, enggak bakalnya dibuka ke sini, Bang. Ya, kalau bukan karena wanita dari sini, enggak bakal Bang Adit datang kemari, betul, Bang? Bang, bohong duku di batu apa? Jamu hijau jatuh di petani. Orang satu banyak yang kamar. Kalau udah duduk di Bang Adit, masa ini di Bang Adit? Iya, tegang banget. Kalau lu sanggup, kalau lu gimana sanggup? Itu, Bang. Bang, yang namanya buat cuma dibuka kepala buat kaki-kaki buat kepala saya bilang, Bang. Jangan kata Bang pintu apa? Hah? Bang pintu rantai kecil, Bang. Ayo tiup, jadi duluan, Bang. Gimana, Bang? Nah. Apa lagi jawabannya, Bang? Bang, jawabannya. Aduh, Bang. Nah, jawabannya udah tahu, Bang. Abang ada pedawan itu ya? Mana, Bang? Oh, jangan kaki. Bang, boleh juga. Kalau orang maksa mau bilang itu, ya Bang, balik pulang dari mana? Balik pulang. Iya, Bang, balik sini. Ayo, Bang, santai, Bang, yang udah balik pulang. Nah, sini, Bang, balik pulang. Mesti saya, Bang. Lah, Bang, sampai aja bawa Bang Adit. Coba jalan kita. Kalau tadi kalau untuk pada begini yang mesti saya hubungi. Dengar, aku sanggup. Ya, Bang. Ketika saya begini orang, yang saya bilang orang. Wah, tapi ini Bang Adit. Pantun itu dipakai di kebudayaan masyarakat Indonesia pada zaman dulu. Tapi sekarang kita akan pakai pantun gantung arang pintu. Kita akan pakai pantun untuk memberikan nasihat kepada teman-teman di sekolah kita. Nah, contoh, Mas Daud pernah terlambat. Siapa yang menemui Mas Daud ketika Mas Daud terlambat? Ada guru kita. Coba anak-anak terlambat, terus yang ketemu guru yang galak, tiba-tiba kalau kamu terlambat dibilang terlambat lagi. Bangunnya jam berapa? Kok tidak dibangunkan orang tua? Kenapa? Itu hatimu gembira apa sakit hati? Oh, sakit gembira kan? Sakit hati. Coba kalau ngandaninya pakai pantun. Pagi-pagi kereta lewat. Kereta lewat mau ke Sarangan. Kenapa Mas Daud terlambat? Apa bangunnya kesiangan? Wah, enak lah itu. Kan tidak jadi sakit hati itu karena ngandaninya pakai pantun. Nah, kita akan bikin pantun seperti itu anak-anak. Baik, yang pertama, sekolah kita itu ada banyak masalah. Mau tahu masalahnya apa? Baca di sini. Satu kata untuk gambar ini. Bersih, bagus. Apakah semuanya seperti ini? Enggak. Jangan-jangan sekolah yang kayak gini sekolahnya siapa? Satu kata gambarin. Masalah, nah, masalah. Ada sekolah kayak gini? Oh ada, sama itu di sini ya, di sini bersih. Coba yang lain.
Kalau toiletnya kayak gini kamu lihat satu toilet. Putih, bersih, gayungnya ada, klosetnya bersih, tidak ada benda asing. Nah, airnya bersih. Ini toilet sekolah mana ini? Sekolah tak? Apa sekolah sebelah? Kalau ini toiletnya siapa? Itu yang kamarnya. Foto berita banyak benda-benda mencurigakan. Lagi, ini baru fasilitas bagaimana anak-anaknya? Apakah ini baju anak 8B? Ada anak-anak yang bajunya kayak gini? Gara-gara pakai baju, kalau Pak polisi, memang ketemu Pak itu Pak. Bawa ke kantor Pak. Ini bajunya keluar, apa gitu masalahnya itu? Celananya itu kakinya yang satu putih, yang satu warnanya hitam. Ini nggak pakai dasi, jangan dicontoh. Ini anak-anak yang tidak terlambat, kalau nggak terlambat kan bajunya rapi, salim sama guru. Sementara anak yang terlambat gimana? Nggak boleh masuk, Anda Pak. Itu satpam ini ya, bukan anak sekolah, ini satpam. Nggak boleh masuk sekolah, nggak terlambat kok, akhirnya nggak boleh masuk. Makanya kita akan mengatasi permasalahan ini dengan pantun, biar tidak ada yang tersinggung. Baik, kita akan bagi permasalahannya jadi 4. Kebersihan sekolah, kebersihan toilet, kerapian seragam, sama anak yang terlambat. Kelompok A nanti akan mengurusi persoalan kebersihan sekolah. Jadi mana yang kotor, mana yang perlu disapu. Kelompok B buat solusi untuk permasalahan kebersihan toilet. Kelompok C buat solusi nasihat untuk kerapian seragam, seragamnya dirapi. Kelompok D buat pantun untuk mengatasi permasalahan anak yang suka terlambat. Nah, berikutnya sekarang anak-anak saya berikan satu kertas. Ini bisa dibantu. Lihat ya dok. Satu ya. Satu. Silakan anak-anak berkelompok dua, putar balik kursinya. Set. Baru tegaknya itu. Empat. Putar balik kursinya. Biar jangan bisa bareng-bareng. Ya. Baik, kita mulai. Untuk bikin pantun anak-anak, pantun itu ada aturannya. Panjangnya kalimat pantun itu 8 sampai 12 suku kata. Harus dihitung ya. Contohnya ini. Kita cek dulu anak-anak. Yang namanya Muhammad Al-Faruq mana? Kita hitung. Faruq ini namanya berapa suku kata? Namanya tadi Muhammad Al-Faruq. Caranya gini, Muhammad Al-Faruq berapa? 6. Belum cukup ya. Pantun itu berapa? 8 maksimal 12. Berapa? Minimal 8 maksimal. Enggak boleh kurang, enggak boleh. Contoh yang lain, Al-Mana Bilal itu berapa? Al-Mana. Oh cuma 5, cukup belum? Contoh yang lain. Muhammad Alif Putra Pratama. Itu. Muhammad Alif Putra Pratama. Oh 10 bisa dipantun? Bisa. Sekarang gini anak. Kita bikin pesannya satu kalimat antara 8 sampai 12 suku kata. Contoh, jagalah kebersihan. Berapa itu? Kurang, tambahin kata-katanya. Jagalah kebersihan sekolah. Nah, bisa. Itu ya. Coba sekarang anak-anak yang kelompok bikin satu kalimat nasihat tentang apa tadi? Anak yang terlambat tentang kerapian seragam, tentang kebersihan toilet, ini tentang kebersihan sekolah. Bikin satu kalimat antara 8 sampai 12 suku kata. Oh iya, kertasnya dalam keadaan tidur. Nah, ini adalah yang bikin di situ. Bisa dibikin anak-anak ini baru bikin kalimat saja satu. Harus suku katanya betul 8 sampai 12. Enggak boleh lebih, satu kalimat dulu. Ini masalahnya kerapian seragam. Oh, baju.
Iya. Ini. Anak-anak nulisnya harus bisa dilihat dari belakang, bukan? Contohnya sudah mulai selesai.
Bisa. Mari cek lagi. Jangan lupa nama-nama.
Ingat ya, pakai kaki. Yang sudah selesai boleh ditempel. Tempelkan di papan tulis yang kamu. Selesai. Ya, siap. Jalan-jalan. Jangan lupa. Wah, yang pertama namanya Mas Azam. Ini ada siapa sih? Next. Kurang dua. Pas ya, ini baru. Ya. Kok diam? Sambil nunggu ini videonya yang dipakai anak coba ditemukan. Ya, tadi. Akhirnya kita sampai di lomba terakhir. Nanti saya bacakan ya. Ya.
Punya siapa itu orang? Baik, kita bacakan dari kalian anak. Punya siapa ini? Tetanggaku lagi ngepet. Yang tunggu sambil minum kopi. Jika kamu menggunakan toilet, siramlah setelah dipakai. Betul? Tepuk tangan. Ibnu jalan-jalan ke kolam, mengambil minum di rumah. Jangan tidur malam-malam, nanti terlambat ke sekolah. Nama kelompok soteng semuanya. Ini pergi main malam-malam. Jalan-jalan makan roti. Jangan lupa setel alarm agar bangunnya lebih pagi. Ini yang lain tadi. Pagi-pagi naik tangga. Turun-turun malah sedih. Jangan colek baju olahraga supaya bajumu tetap bersih. Berteman juga. Ini, wah tulisannya merah. Ada ayam hitam warnanya. Berteman dengan ayam berwarna putih. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih. Nih, di depan pintu ada keset panjang sudah dilipat. Jangan buang sampah ke dalam kloset agar saluran tidak tersumbat. Betul, ada yang suka buang sampah di kloset? Nah, ini soal klosetnya. Jalan-jalan ke tetangga sebelah, naik motor agar lebih mudah. Jaga kebersihan halaman sekolah agar sekolah menjadi indah. Terakhir, anak-anak barang-barang bilang cakep, ya. Pergi main ke rumah Dani. Di rumah Dani jual lilin. Oh, ini bakul lilin kok ngepet di sini. Oh, Dani ini yang jual. Lah. Pergi main ke rumah Dani. Di rumah Dani jual lilin. Jangan lupa pakai dasi agar kamu jadi disiplin. Kayak Mas. Gimana buat pantun? Ya, alhamdulillah. Anak-anak hari ini berhasil membuat pantun. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Anak-anak mendapatkan pengalaman yang hebat-hebat. Tepuk tangan untuk kelas dapat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernadi Astuti. Saya CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri Dangrejo. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi kelas dengan Bapak Abid yang sudah kami laksanakan kemarin. Assalamualaikum Pak Abid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Anggi. Ini sudah ada Bapak Anggi Negriwan sebagai pengajar pada saya. Nanti juga menemani kami melaksanakan pasca observasi kelas. Pak Abid, tadi kita sudah melaksanakan observasi kelas ya Bapak? Ini melaksanakan pasca observasi kelas. Tujuannya nanti mengamati yang saya jenengan pada kemarin saya awasi, nanti hasilnya seperti apa. Beberapa pertanyaan saat ini ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana perasaan tadi saya survei di kelas tadi Bapak? Wah, ya, ketika mengajar saya diperhatikan oleh rekan sejawat itu ya tetap ada perasaan grogi ya Pak. Betul, ada. Biasanya bisa pulang ini, wah seperti tegang gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah tadi bisa mulai pelan-pelan menyamankan diri sehingga bisa. Ya benar Pak, jadi grogi-grogi bagaimana itu lebih bebas kalau kita begitu ya Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana area yang Pak Abid paparkan sebelum itu tercakupi tidak terlaksana pada dua observasi pas kemarin? Oke. Area yang saya ambil kebetulan kan area keterampilan, oke? Jadi kita ambil khusus pada keterampilan menulis pantun. Tercapai tapi masih perlu evaluasi di beberapa titik ya. Misalnya ya ada anak yang harus banyak dipancing supaya bergerak ya. Supaya bisa menulis sesuai yang kita harapkan gitu. Sebagian yang lain sudah langsung otomatis, tidak perlu banyak dipantau, tidak perlu banyak dibimbing dan sebagainya. Anak yang harus diberi perhatian lebih gitu ya Pak ya. Betul. Baik, lanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya terus pengembangan yang tadi strategi belajar penjenengan pada waktu observasi kemarin. Saya kira belum dapat dikatakan berhasil 100% ya.
ada banyak sekali hal-hal yang masih perlu diperbaiki, baik nanti dari segi penyampaian, kemudian pengondisian kelas dan sebagainya, itu masih perlu kita lakukan perbaikan. Baik, hampir 2 kali 45 menit ya Bapak kemarin itu apakah atau kendala pada pengemasan pembelajaran? Wah, itu ada banyak kami kemarin itu, misalnya ketika kita masuk anak itu kurang begitu aktif gitu. Jadi kadang-kadang kita, kalau bahasa saya itu mengangkat nambah atensi anak-anak itu kadang-kadang agak berat gitu. Sebagian siswa begitu, sebagian siswa memang ada yang sudah aktif ya, dia mengerjakan tugas, kemudian merespon rangsangan yang kita berikan. Tapi sebagian anak memang ya, kalau tidak di itik-itik memang tidak bicara gitu. Nah, gitu. Ada yang seperti itu. Ada beberapa yang pasif gitu Pak Pasif, mungkin ya. Oh, tepatnya gitu, begitu. kendalanya seperti itu. Baik Pak, tadi ada beberapa kendala seperti tadi anak belum terpancing harus yang ekstra itu tindakan lanjut penjenengan apa Pak untuk menghadapi kendalanya tadi itu penjenengan? Nanti barangkali saya bisa melakukan modifikasi dari segi penyampaian, kemudian melakukan variasi pada media biasanya begitu. Kemudian mungkin saya bisa memberikan persepsi yang lebih familiar di mata anak-anak gitu kan, karena kita ajarkan kan materinya materi jadul ini, puisi rakyat kan barangkali tidak semua anak familiar gitu Pak Gengge. Mestinya saya mungkin buat perumpamaan yang lebih dekat dengan dunianya mereka. Ya gitu, jadi variasi metode yang mungkin anak lebih ya Pak, lebih bergerak untuk tadi kendalanya yang pasif tadi bisa jadi aktif dengan apresiasi dengan awal tadi Pak ya. Baik, ini kapan Pak rencana untuk melanjutkan tadi dengan tadi? Nah itu dia, kira kapan Pak ini? Ya, secepatnya saja. Baik sekali tuh Secepatnya Pak. saja, jangan lama-lama. Secepatnya, secepatnya terus. Baik Pak, insya Allah ini sudah cukup untuk wawancara pasca operasi dengan. Insya Allah dari observasi dan pasca supaya nanti bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Abid. Terakhir Pak Andi, monggo ini diberi penilaian untuk ya. Sebelumnya waktunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Abid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Retno. Terkait dengan supervisi akademik dilakukan 3 step ya. Dari pra, terus pelaksanaan, kemudian yang tadi sudah dilaksanakan adalah pasca. Nah, di sini memang observasi tidak dipungkiri, semua pihak, entah itu guru senior, pemula, atau bahkan yang sudah jadi pengawas pun terkadang kalau mengajar ditunggui dengan tidak, itu tetap ada beban tersendiri yang menjadikan itu jadi sedikit ganjalan untuk bisa lebih eksplor tentang kemampuannya. Terus yang berikutnya terkait dengan observasi, pasca observasi di sini tadi sudah diperlihatkan oleh Bu Retno bahwasanya observasi itu tidak mencari kesalahan, akan tetapi bagaimana kita akan melanjutkan pembelajaran yang berikutnya supaya lebih baik. Jadi intinya apa? Observasi, nanti ada evaluasi, nanti ada rencana tindak lanjut, nantinya akan ada perbaikan. Nah, impact-nya nanti kepada siswa lagi, yang tentunya ini sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka, yaitu menghamba kepadaan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Abid, Bu Retno. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggi, arahan penjenengan dari observasi observasi sangat membantu kami. Terima kasih sekali. Demikian pasca observasi saya dengan rekan saya Bapak Abid, kemudian juga didatangi oleh para pengajar saya Bapak Anggi, semoga bermanfaat bagi semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.